Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabatku di Kisah Mistik, tempat di mana cerita-cerita tak kasat mata bersuara dan rahasia dunia gaib terungkap perlahan. Terima kasih untuk sahabat Kisah Mistik yang telah setia mendengarkan dan subscribe channel ini. Dukungan kalian adalah cahaya di tengah cerita yang gelap gulita. Malam ini aku akan membacakan sebuah kisah yang berselimut aroma pedas, kuah kental, dan darah. Di balik warung seblak yang selalu ramai setiap malam, ada rahasia kelam yang tak diketahui siapapun tentang seorang wanita, tentang janin-janin tak berdosa, dan tentang perjanjian hitam yang mengalir dalam setiap sendok yang kau santap. Inilah warung seblak tumbal janin. Duduklah, pejamkan mata, dan jangan makan apapun sebelum cerita ini berakhir. Bandung, jam menunjukkan pukul 22.45 saat gerimis turun pelan-pelan membasahi trotoar sempit di sebuah gang belakang Jalan Sapta Marga. Di sana berdiri sebuah warung seblak sederhana berkanopi biru lusuh. Tapi siapa sangka di jam seganjil itu warung tersebut justru sedang ramai. "Seblak 1 level 5 pakai ceker, Bu," seru seorang mahasiswa berjaket tebal. "Datang-datang langsung 5 ya, Mas?" jawab sang pemilik warung dengan senyum manis dan suara serak menggoda. Namanya Bu Rika, janda berusia sekitar 35 tahun dengan wajah ayu khas Sunda. Kulitnya kuning langsat, bibirnya merah pudar alami, dan matanya menyimpan rahasia yang tak bisa ditebak. Meski hanya memakai daster batik, aura sensualitasnya memancar tak tertahan. Banyak pelanggan yang datang bukan semata karena seblaknya, tapi karena pesona misterius Bu Rika. Konon katanya, siapapun yang makan di warung ini akan terus datang kembali. Sekali mencicip, seperti ada rasa yang membuat ketagihan. Entah itu seblaknya atau Bu Rikanya. Malam itu, seorang pemuda baru pertama kali datang. Namanya Ilham, 26 tahun, guru honorer yang baru pindah dari Garut dan ngekos di sekitar gang situ. Ia mampir karena lapar dan mencium bau kuah kencur yang menggoda dari jauh. "Seblaknya harum banget ya, Bro," kata Ilham menyapa ramah sambil duduk di kursi plastik. "Baru pertama kesini ya, AA. Hati-hati loh, bisa-bisa nanti tiap malam nyariin," goda Bu Rika sambil mengedipkan mata. Ilham tertawa kecil. "Kalau enak, saya balik lagi, Bu." Ia tidak tahu bahwa kalimat itu adalah semacam ikrar kecil. Bu Rika tersenyum sambil menyiapkan seblak dari panci besar berkuah merah menyala. Saat ia menuangkan kuah ke mangkuk Ilham, tangannya bergetar sedikit. Lalu bibirnya komat kamit tak terdengar. Tak seorang pun menyadari bahwa di bawah panci itu, di dalam cerukan lantai dapur, ada toyor-toyor tulang kecil dan rambut bayi yang mengambung dalam cairan hitam pekat. Tempat itu dikelau Bu Rika sebagai bak perjanjian. 1 sendok seblak masuk ke mulut Ilham. Rasa pedasnya menggigit, tapi entah kenapa ada sensasi hangat yang naik dari perut ke dada. Ia mendadak merasa ringan, seperti diliputi perasaan nyaman, dan anehnya tubuhnya sedikit menggigil. "Ada jahe ya, Bu?" tanyanya sambil mengelap keringat. "Tidak ada, itu dari tangan saya sendiri," jawab Bu Rika sambil tersenyum tanpa berkedip. Saat Ilham menunduk untuk menyendok lagi, Bu Rika memandanginya dengan pandangan tajam. Matanya berubah seperti mata perempuan yang pernah kehilangan terlalu banyak. Pelanggan lain mulai pulang satu persatu.
hanya Ilham yang masih duduk di sana. Ia menatap Burika dan entah kenapa ada hasrat yang mulai menggerogoti pikirannya. Dada Ilham mulai sesak, nafasnya pendek. Ia merasa jantungnya berdetak cepat tanpa sebab. "Bu, kok saya jadi pusing ya?" "Tenang, Aa, itu tandanya cocok, sudah mulai melekat," bisik Burika. Lalu dengan sangat pelan ia menyentuh pundak Ilham dengan tangan dinginnya. Ilham ingin bangkit, tapi tubuhnya berat. Ia hanya bisa melihat Burika bertersenyum lirih. Satu lagi tumbal yang diterima. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Ilham bermimpi melihat dirinya berada di ruang gelap, dipenuhi suara tangis bayi dan bau amis darah segar. Ilham terbangun pagi itu dengan tubuh berkeringat dan dada sesak. Napasnya berat seperti habis berlari jauh dalam mimpi. Ia menatap langit-langit kamar kos yang lembab. Masih terngiang suara tangis bayi yang samar, menyayat dan menghantui. Ia mencoba mengingat-ingat. Mimpi itu aneh sekali. Ia berada di ruangan gelap, di tengah lingkaran lilin, dan di hadapannya ada janin merah kecil menggeliat tanpa kulit sepenuhnya. Di sekelilingnya, perempuan-perempuan berjilbab hitam menari pelan dengan tubuh menghitam seperti arang. Dan di tengah mereka, Burika tersenyum. Ilham mengusap wajah. Mungkin karena sebelaknya kepedasan, gumamnya mencoba menepis logika yang terasa tidak masuk akal. Tapi yang membuat Ilham merinding saat bercermin pagi itu, ia melihat bekas jari jemari di bahunya seperti tangan kecil seukuran tangan bayi yang mencengkram kulitnya semalaman. Hari itu Ilham tidak masuk kerja. Kepalanya pening dan setiap kali mencoba makan perutnya muak. Anehnya, ia justru merindukan rasa seblak Burika. Pukul 11 malam, tanpa sadar kakinya melangkah sendiri ke arah warung itu. Gang sempit itu seperti menariknya masuk. Dan benar saja, warung Burika sudah buka meski belum banyak pelanggan. Burika menyambutnya dengan senyum. Ilham, saya sudah tunggu." Ilham terdiam. Suara Burika malam itu terasa lebih berat, lebih dalam, seperti bergaung di dalam kepalanya. Tapi ia tetap duduk. Dan seperti kemarin, semangkuk seblak kembali hadir di hadapannya. Saat Ilham sedang makan, seorang wanita tua tiba-tiba muncul dari ujung gang itu. Bajunya lusuh, langkahnya gontai. Ia mendekat pelan, lalu berdiri diam di dekat warung sambil memperhatikan dari kejauhan. Burika menoleh padanya sebentar, lalu menggumam kecil. "Pergi, Mak, ini bukan urusanmu." Wanita tua itu tidak menjawab, tapi sorot matanya seperti menyimpan amarah dan duka yang tak bisa dijelaskan. Setelah beberapa menit, ia akhirnya pergi, meninggalkan Ilham yang mulai merasa pusing lagi. Sesampainya di kos, Ilham kembali bermimpi. Kali ini lebih jelas. Ia melihat Burika sedang menggali tanah di dapur warungnya, lalu meletakkan sesuatu ke dalam lubang kecil. Janin berbalut kain merah. Dan dari lubang itu, bayi-bayi menangis, berontak, lalu hilang satu persatu disedot ke dalam tanah. Sebelum mimpi itu selesai, Ilham mendengar suara. "Jika kau terus datang, bagian tubuhmu akan menjadi bagian dari mereka juga."
Keesokan paginya, Ilham mulai mencari tahu tentang Berika. Tetangga sekitar hanya tahu sedikit. Yang mereka tahu, Burika dulunya perawat di sebuah klinik bersalin ilegal yang ditutup karena kasus aborsi ilegal dan hilangnya beberapa pasien wanita. Dan anehnya, sejak klinik itu ditutup, warung seblak Burika langsung ramai, padahal dulunya tak pernah laku. Yang membuat Ilham makin merinding, ia menemukan satu artikel lama berjudul "Janda ex-perawat kabur setelah 3 janin ditemukan di septic tank klinik aborsi." Dalam foto buram yang terlampir, terlihat jelas wajah Burita. Lebih muda, lebih segar, tapi mata dan senyumnya sama. Hari ketiga setelah makan seblak Burika, tubuh Ilham mulai terasa aneh. Kulitnya lebih pucat, nafsu makannya hilang, kecuali kalau memikirkan kuah seblak Burika yang merah menyala. Tapi yang paling mengganggu adalah bisikan yang mulai muncul di telinganya saat malam. "Balik lagi, darahmu belum cukup hangat." Ia mencoba sholat, tapi konsentrasinya terpecah. Dalam sujudnya, ia malah melihat kilatan wajah bayi merah dan suara rintih perempuan melenguh kesakitan. Ilham semakin takut, tapi rasa rindu terhadap sebelah itu seperti kecanduan yang merasuk ke tulang. Sore itu, seorang tukang ojek online tua yang sering mangkal di gang depan warung menyapa Ilham saat melihatnya lewat. "Mas, udah 3 malam ke warung Burika ya?" tanyanya pelan sambil menyalakan rokok. Ilham mengangguk. "Iya, enak banget seblaknya." "Kenapa pak?" Tukang ojek itu menghela napas panjang. "Dulu anak saya juga gitu. Seminggu doyan makan di sana, lalu mulai kerasukan. Terus hilang 2 minggu. Ketemu lagi udah gila, ngomongin bayi terus." Ilham tertegun. "Bayi?" Dia bilang warung itu nyimpen janin di dalam tanah dan darahnya dipakai buat bumbu kuah, buat bikin lagi-lagi lengket. Ilham menelan ludah. "Bapak percaya?" Orang tua itu menatapnya lekat-lekat lalu berkata, "Mas, daster batik yang Burika pakai tiap malam itu bukan kain biasa. Itu bekas pembungkus bayi-bayi yang digugurkan di klinik dulu. Semua korban dibalut pakai kain yang sama dan dia simpan buat ritual." Ilham pulang dengan tubuh menggigil. Di kamar, ia mencoba mencari tahu lebih dalam. Ia menemukan blog tua milik seorang mantan perawat yang sempat bekerja di klinik tempat Burika dulu praktek. Dalam postingannya tertulis, "Bu R dulu dipanggil sustrika. Ia dipercaya menangani pasien aborsi karena tangannya dingin dan hatinya keras. Tapi sejak 1 pasien meninggal karena perdarahan, ia mulai berubah. Ia bicara sendiri, menatap janin yang ia keluarkan seorang mereka masih hidup. Kadang ia mengelus janin seperti anaknya sendiri." Ilham menutup laptopnya. Tangannya gemetar. Ia merasa seperti sedang menyingkap sesuatu yang seharusnya tak dibuka. Malam itu, ia memutuskan mengintai warung Burika dari seberang jalan. Ia duduk di balik tiang listrik sambil menyalakan voice recorder HP-nya secara diam-diam. Jam menunjukkan 02.17 WIB. Warung sudah tutup, tapi lampu di dalam masih menyala samar. Dari celah tirai, Ilham melihat Burika mengganti dasternya. Kali ini daster batik merah tua dengan bercak coklat kehitaman di bagian bawahnya. Ia mematikan lampu
menjalakan lilin, lalu duduk bersila di atas lantai dapur. Ilham memperbesar zoom HP-nya dan darahnya mendadak berhenti mengalir. Dari bawah lantai, Burika mengangkat selembar kain hidam yang seperti sesuatu yang bergelia di dalamnya. Ilham menahan napas. Sosok kecil itu adalah janin merah, masih utuh dan hidup. Burika mencium kening janin itu, lalu menyuapkan sedikit kuah seblak dari mangkuk kecil ke mulutnya. Janin itu bergerak pelan, lalu menghilang, menyatu kembali ke dalam tanah. Ya, yang kenyang anakku, besok kita dapat yang baru. Pemuna itu sudah mulai lunak. Ilham tak sadar, tangannya gemetar dan HP-nya terjatuh dari genggaman, menimbulkan suara tak kecil yang cukup terdengar. Burika mendongak cepat. Wajahnya berubah dan daram sekejap. Matanya menatap langsung ke anak Ilham dari balik tirai. Matanya tidak seperti manusia, hitam penuh. Pupilnya besar dan kulit wajahnya sobek, penuh bekas sayatan seperti pernah dijahit berkali-kali. Ilham lari sekuat tenaga, tak peduli siapapun. Ia tahu malam itu ia telah dilihat dengan mata iblis, dan itu berarti Burika tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Ilham tidak tidur malam itu. Tubuhnya menggigil bukan karena dingin, tapi karena takut. Di dalam kepalanya, wajah Burika yang penuh luka jahitan dan mata hitam legam itu terus terbayang. Tatapannya menembus sampai ke sumsum tulangnya. Ia sadar dirinya bukan sekadar pelanggan. Ia adalah target, dan ia sudah terlalu dalam terlibat. Paginya, ia nekat menemui kembali tukang ojek tua yang pernah memperingatkannya. "Pak, saya mau tahu semua yang Bapak tahu tentang Burika. Tolong." Orang tua itu diam, menatap Ilham dalam-dalam, lalu berkata dengan suara pelan, "Kalau Mas sudah lihat wajah aslinya, berarti dia udah ngincer Mas. Sekarang tinggal waktu." Ilham menggertakkan gigi. "Apa maksudnya ritual 7 janin?" Tukang ojek itu terkejut. "Siapa yang bilang begitu?" "Saya dengar dari mimpi dan dari mulut Burika sendiri." Orang tua itu menghela napas panjang, lalu duduk di atas motor tuanya. "Dulu sebelum warung itu berdiri, di lokasi itu ada klinik aborsi gelap. Kabarnya Burika ikut praktik di sana. Tapi saat kliniknya digerebek, dia selamat. Sejak itu, tiap tahun selalu ada 7 pria muda yang menghilang secara misterius di sekitar gang ini. Dan setiap kali 7 orang hilang, lanjutnya, warung sebelaknya makin rame, makin terkenal. Bahkan pernah diliput vlog kuliner." Ilham mencengkram lututnya. "Apa mereka semua jadi tumbal?" Tukang ojek mengangguk. "Bukan cuma jadi tumbal, organ tubuh mereka digunakan untuk membangkitkan janin-janin yang gagal lahir. Burika percaya makin banyak janin yang hidup lewat ritual itu, makin kuat pengaruhnya terhadap nafsu dan loyalitas pelanggan laki-laki." Ilham kembali ke kamar kosnya dan nekat membuka rekaman HP yang sempat ia simpan malam sebelumnya. Ia memperbesar volumenya dan mendengar jelas suara Burika yang berbisik, 7 lelaki, 7 rasa, 7 jiwa, 7 janin. Lengkapi tubuh-tubuh mereka dengan darah pemuda baru. Biarkan mereka hidup di bawah perutku." Ilham menahan mual. Ia tahu itu bukan sekedar ritual biasa. Burika sudah bukan manusia. Ia adalah wadah hidup dari puluhan janin gagal lahir yang tak pernah mendapat restu langit. Tengah malam terdengar ketukan di pintu kos. Tok, tok, tok. Pelan, berulang 3 kali.
Ilham menggigil. Ia tidak membuka, tapi di bawah celah pintu mengalir cairan merah. Bukan darah, tapi kuas seblak panas, lengkap dengan serpihan makaroni dan tulang-tulang kecil seperti jari bayi. Ilham, kamu belum habiskan jatahmu malam ini. Suara Burika terdengar dari balik pintu, tapi kali ini bukan suara wanita. Suaranya berat, bergema seperti dari dalam sumur. Ilham menahan napas. Tiba-tiba ia melihat bayangan daster batik Burika di balik tirai jendela. Perlahan, daster itu tampak bergerak sendiri, bergelombang seperti ada makhluk kecil yang merayap di balik kain. Ilham membaca ayat kursi dengan gemetar. Suara itu menjauh, tapi sebelum lenyap terdengar satu kalimat terakhir. Tinggal satu janin lagi, lalu aku akan sempurna dan kamu akan jadi ayahnya. Keesokan paginya, tubuh Ilham terasa seperti habis dihajar sesuatu dari dalam. Perutnya nyeri, dada sesak, dan tengkuknya terasa berat seperti dipanggul oleh tangan-tangan tak terlihat. Tapi yang paling aneh, perut bagian bawahnya tampak sedikit membuncit. Ia menatap cermin di kamar kos. Tangan gemetarnya menyentuh kulit perut yang terasa hangat dan berdenyut pelan, seolah ada sesuatu di dalamnya yang hidup. Kamu akan jadi ayahnya. Suara Burika kembali terngiang. Ilham mundur menjauh dari cermin. Tidak, ini tidak masuk akal. Ini bukan sekadar gangguan mistik. Ini semacam penyusupan, penggantian tubuh secara gaib. Ia merasa seperti sedang dipinjam oleh sesuatu. Hari itu juga Ilham menemui Pak Ustadz Jailani, pengasuh pesantren kecil yang tak jauh dari lokasi warung. Ia menceritakan semuanya dengan jujur, walau berat. Ustadz Jailani, pria sepuh yang dikenal sakti karena sering diminta menangani kasus gangguan makhluk halus di kampung-kampung Jawa Barat, mendengarkan dengan serius. Tatapannya dalam dan tenang. Setelah Ilham selesai, Ustadz Jailani hanya berkata, Burika bukan manusia lagi. Ia telah menjadi wadah roh janin yang tak sempat lahir, tertambat padanya karena ritual yang ia jaga. Semakin banyak lelaki yang terpikat, semakin banyak janin yang bisa ditanam. Kau adalah calon ketujuh, calon penyempurna. Ilham menelan ludah. Apa saya bisa lepas dari ini? Ustadz Jailani mengangguk belan. Bisa, tapi harus dengan syarat. Kita harus menghentikan ritual puncaknya yang jatuh malam Jumat Kliwon. Malam itu juga, Ilham dan Ustadz Jailani menyelinap ke area warung. Dari balik tembok tetangga, mereka mengintai dapur Burika yang telah berubah menjadi ruang ritual. 7 lilin tertancap bentuk segi 7. Di tengahnya, daster batik Burika tergantung, tapi bukan digantung biasa. Kain itu melayang sendiri seperti dipakai oleh tubuh tak kasat mata. Dan dari dalam daster batik itu terdengar suara tangisan bayi, disusul desisan seperti ular. Saat cahaya lilin mengenai kain batik itu, Ilham melihat darah menetes pelan ke lantai. Titik demi titik, lalu membentuk pola janin yang sedang meringkuk. Tiba-tiba Burika muncul. Tapi kali ini ia bukan manusia. Wajahnya hitam terbakar, matanya hitam menggelembung, dan tubuhnya tampak seperti mengandung 7 janin yang menonjol dari balik perutnya dan dadanya, bergerak-gerak sendiri seperti ingin keluar.
Ilhar, kamu datang tepat waktu. Janin ketujuh sudah tumbuh dan sekarang waktunya kamu berbaring. Jadi pintu bagi pelahiran mereka. Ilham gemetar. Tapi sebelum Burika bisa mendekat, Ustadz Jelani membacakan ayat ruqyah keras-keras membuat daster batik itu berkibar liar dan api lilin mendesis padam. Tapi ritual belum selesai karena salah satu janin sudah masuk ke dalam tubuh Ilham. Ia merasa perutnya mendesak dari dalam. Tangisan kecil terdengar dari balik pusarnya dan sesekali tangan mungil menonjol di balik kulit perutnya meneregang. Ustadz Jailani hanya punya satu cara. Ia menggambar saya geluruk Arab di atas tanah lalu menembapkan Ilham di tengahnya. Sambil melantunkan Asmaul Husna, ia menusukkan jarum logam ke jari Ilham, mengeluarkan darahnya menetes ke tanah. Dengan darah ini aku batalkan perjanjianmu dengan jin janin tak bertuan, serunya. Burika menjadi suaranya seperti beribu perempuan menangis bersamaan. Tubuhnya terbakar pelan dan dari dalam perutnya 7 cahaya kecil keluar melesat ke tanah. Perut Ilham mengempes. Tangisan itu hilang. Warung sebelah Burika ditemukan kosong keesokan paginya. Tak ada sisa, tak ada panci, tak ada cucak. Tapi di lokasi dapur, polisi menemukan sepotong daster batik berlumuran darah dan serpihan balan bayi di dalam toples kaca kecil. Sudah seminggu sejak warung Burika lenyap bersama semua jejaknya. Tapi trauma itu belum juga hilang dari pikiran Ilham. Setiap malam ia masih terbangun oleh mimpi yang sama. Seblak panas mengepul di mangkuk dan suara bayi menangis minta disuapi. Ia tak pernah makan seblak lagi. Bahkan saat mencium aroma cabai rebus dari warung pinggir jalan, tubuhnya langsung lemas dan mual. Tapi pada malam Jumat berikutnya, Ilham memutuskan kembali ke lokasi warung Burika bersama Ustadz Jailani. Gang itu kini sunyi. Rumah-rumah di sekitarnya seolah membisu. Di bekas lokasi dapur warung Burika, tanahnya telah mengering. Tapi warna kemerahan masih tampak samar di permukaan. Tanah yang pernah meresap darah 7 janin. Ustadz Jailani memegang sekop kecil. Malam ini kita harus menguburkan mereka benar-benar, agar ruh mereka tak gentayangan mencari tubuh lagi. Ilham ikut menggali. Dalam diam, setiap galian membuat udara makin dingin dan sesekali terdengar suara tangis tipis seolah dari bawah tanah. Setelah menggali cukup dalam, Ustadz Jailani mengeluarkan 7 bungkus kain kafan kecil dari tas hitamnya. Di dalamnya 7 janin tak sempurna yang pernah terikat secara gaib pada tubuh Burika. Ilham menatap mereka lama. Matanya berkaca-kaca. Maafkan aku karena pernah jadi bagian dari ritual kotor itu. Dengan zikir dan doa, 7 janin itu dikuburkan. Saat tanah terakhir ditutup, angin berhembus kencang dan aroma pedas menguar dari tanah. Seolah
warung seblak itu menghembuskan nafas terakhirnya. Tapi kisah ini belum benar-benar selesai. Seminggu kemudian, viral sebuah video kuliner di TikTok. Seorang food vlogger asal Jakarta datang ke Bandung dan dalam videonya ia berkata, "Teman-teman, aku nemu warung seblak super enak di pinggiran Cimahi. Baru buka tengah malam. Janda cantik banget yang jualan. Dan sumpah ya, kuahnya beda. Kayak ada rasa yang gak bisa dijelasin." Wajah wanita dalam video itu bukan Bu Rika, tapi sangat mirip. Matanya tajam, senyumnya menggoda, dan yang paling mencolok, ia memakai daster batik merah dengan bercak samar di bawahnya. Ilham yang melihat video itu langsung lemas, tangannya gemetar. Ia tahu ritual belum berhenti. Ia hanya berpindah tubuh. Sahabat kisah mistik, dalam hidup terkadang godaan dunia datang dalam bentuk yang tak kita sangka. Bisa berupa uang yang mudah, warung yang selalu ramai, atau pelanggan yang terus berdatangan. Tapi tak semua yang terlihat menggiurkan benar-benar berkah. Karena di balik warung yang laris itu ada doa-doa yang tak terkabul. Ada arwah janin yang tak pernah sempat menangis. Dan ada perempuan yang menjual akhiratnya demi sebungkus seblak. Semoga kisah ini jadi pengingat bagi kita semua bahwa rezeki yang halal, meski sedikit, jauh lebih tenang daripada harta yang didapat dari perjanjian gelap. Jika kisah ini menggetarkan hati sahabat semua, bantu kami menyebarkan pelajaran di balik kisahnya. Jangan lupa like, bagikan, dan subscribe channel Kisah Mistik agar setiap malam kita bisa terus mengupas misteri-misteri kelam yang tersimpan di sudut-sudut kehidupan. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, tidak semua yang enak di lidah aman untuk jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.